Di dalam mitos Yunani dikisahkan suatu hari Dewa Dionysus menawarkan kepada Raja Midas bahwa ia akan mengabulkan apa saja yang diminta oleh sang raja. Mendengar tawaran tersebut, raja dari kerajaan Frigia ini meminta agar apa saja yang ia sentuh berubah menjadi emas. Dewa Dionysus bertanya, "Yakinkah engkau akan permintaanmu nih, hai Raja Midas?" "Ya, aku sangat yakin," jawab sang raja. Dewa Dionysus pun mengabulkan permintaan sang raja. Segera Raja Midas mencoba kemampuan dirinya yang baru itu. Ia menyentuh sepotong ranting pohon dan sebutir batu. Seketika itu juga keduanya berubah menjadi emas murni. Melihat itu, sang raja bergegas pulang ke istananya. Dipanggilnya para pegawainya dan dipamerkannya kehebatannya itu. Semua pegawainya terkagum-kagum karena melihat apa saja yang disentuh sang raja seketika itu juga berubah menjadi emas murni. Dengan penuh semangat, Raja Midas menyentuh segala benda yang ada di dalam istana dan mengubahnya menjadi emas. Ia bayangkan bahwa tentu tak lama lagi ia akan menjadi orang terkaya di dunia. Ketika senja tiba, sang raja mulai merasa haus dan lapar. Diperintahkannya agar dihidangkan makanan dan minuman bagi dirinya. Namun ketika ia akan menikmati hidangan yang telah disiapkan, ternyata semua makanan dan minuman yang disentuhnya juga berubah menjadi emas. Sebagai akibat, ia menderita kelaparan dan kehausan. Bukan itu saja. Ketika ia menyentuh putrinya yang ia kasih, pada saat itu juga sang putri berubah menjadi patung emas. Ternyata kemampuan Raja Midas untuk menghasilkan kekayaan yang semula sangat ia banggakan, sekarang justru membawa malapetaka bagi dirinya. Dongeng ini mengajar kepada kita tentang dampak dari keserakahan. Ternyata keserakahan akan kekayaan justru akan mengakibatkan kesengsaraan dalam diri manusia. Tentu kita tidak mengharapkan apa yang dialami oleh Raja Midas menjadi pengalaman kehidupan kita. Yaitu mengalami kehidupan yang tidak berbahagia walaupun berlimpah dengan harta. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita dapat hidup kelimpahan dengan berkat Tuhan. Dan di saat yang sama, berkat itu tidak mencuri kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mulai dengan terlebih dahulu mempelajari janji Tuhan untuk memberkati manusia. Apabila kita membaca kitab Kejadian, yaitu kitab yang mencatat tentang penciptaan manusia oleh Allah, dalam hal ini yaitu Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, di sana ditulis bahwa seusai Allah menciptakan manusia, maka ia memberkati mereka. Dengan kata lain, Allah memberkati manusia sejak hari pertama mereka diciptakan. Artinya Allah tidak pernah merasa enggan. Namun sebaliknya justru ia suka memberkati manusia. Berbicara tentang berkat yang Allah berikan kepada manusia, kita perlu menyadari bahwa terdapat dua kelompok berkat. Kelompok yang pertama adalah berkat umum. Berkat ini Allah berikan untuk semua manusia. Siapapun yang bersangkutan, entah ia orang jahat ataupun benar, semuanya diberkatinya dengan berkat umum. Mengenai berkat umum ini, di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-45, Tuhan Yesus berkata demikian. Karena dengan demikianlah, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itulah berkat umum. Matahari, hujan, udara yang kita hirup, dan banyak lainnya. Berkat-berkat itu Tuhan sediakan bagi semua manusia. Sinar matahari yang membawa kehidupan, ia berikan bukan hanya untuk orang yang benar. Orang yang tidak benar pun ia berkati dengan sinar matahari. Demikian juga dengan air, udara, dan berbagai hal yang lainnya. Di samping itu, ada berkat-berkat yang hanya Allah sediakan bagi umatnya. Itulah yang disebut sebagai berkat khusus. Keselamatan dari hukuman dosa,
damai sejahtera, kebahagiaan yang sejati, tuntunan dalam kehidupan, dan banyak lainnya. Semua itu hanya Dia berikan bagi orang yang menerima Dia sebagai Tuhan. Itulah yang ditulis di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Di sana didaftarkan berbagai berkat yang Allah sediakan bagi mereka yang menempatkan Dia sebagai gembala dalam kehidupannya. Artinya itulah berkat-berkat yang Allah berikan bagi mereka yang menjadi umat-Nya. Berkat apakah yang Allah berikan kepada umat-Nya dan yang tidak Ia berikan kepada mereka yang bukan umat-Nya? Artinya berkat apakah yang tergolong sebagai berkat yang khusus dan berkat manakah yang termasuk sebagai berkat umum? Untuk itu kita harus mengerti adanya dua jenis berkat. Berkat jenis yang pertama adalah berkat rohani. Sedangkan berkat jenis yang kedua adalah berkat jasmani. Mengenai adanya dua jenis berkat itu, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 ditulis sebagai berikut. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kasih karunia atau anugerah, di mana termasuk di dalamnya adalah keselamatan dari hukuman dosa. Ini merupakan berkat rohani. Sedangkan berkecukupan di dalam segala sesuatu yang dimaksudkan di situ adalah kecukupan secara jasmani atau berkat jasmani. Kembali kepada berkat umum dan berkat khusus tadi. Berkat yang umum yaitu berkat yang Allah berikan kepada manusia, semua manusia, adalah sebatas berkat-berkat jasmani. Seperti sinar matahari dan hujan yang Tuhan Yesus sebutkan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-45 tadi. Semuanya itu adalah berkat-berkat yang bersifat jasmani. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, berkat-berkat ini Allah berikan karena Dia adalah pribadi yang maha baik. Sedangkan berkat khusus, yaitu berkat yang Allah sediakan bagi umat-Nya, adalah dalam bentuk berkat-berkat rohani. Sebagai contoh, hanya mereka yang disebut sebagai umat-Nya sajalah yang memperoleh berkat dalam bentuk keselamatan dari hukuman dosa. Dengan kata lain, bagi umat-Nya di samping berkat-berkat yang bersifat umum, yaitu berkat jasmani, Allah juga memberikan berkat-berkat khusus, yaitu berkat rohani. Mengenai berkat rohani ini, kita telah pelajari di saat kita membahas pelajaran pertama dan kedua, yaitu jalan masuk ke dalam kerajaan Allah dan hidup di dalam kerajaan Allah. Sekarang kita akan membahas berkat-berkat yang bersifat jasmani ini. Saya ingin tegaskan bahwa kalau dalam pelajaran ini kita membahas berkat jasmani, bukan berarti bahwa dalam hal ini berkat ini lebih penting dibandingkan berkat rohani. Namun karena berkat rohani telah kita bahas, maka sekarang gilirannya kita akan membahas berkat jasmani. Sekarang, bagaimana kita dapat hidup di dalam berkat atau diberkati oleh Tuhan? Ada 5 hal yang mengundang berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, mengutamakan Tuhan lebih dari berkat secara jasmani. Apabila orang lebih mengutamakan berkat dibandingkan Tuhan, misalnya karena mengejar jabatan, yang bersangkutan rela meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, maka berarti dia telah menjadikan berkat jasmani sebagai Tuhannya. Oleh karena itu, adalah wajar apabila Tuhan justru akan menahan berkatnya pada orang tersebut. Sebaliknya, apabila orang walaupun telah menerima berkat Tuhan, namun tetap tidak melupakan Tuhan, maka kepada yang bersangkutan Tuhan akan menambahkan berkatnya. Yang kedua, apabila orang hidup dalam kerendahan hati, maka berkat Tuhan akan semakin melimpah dalam dirinya. Tuhan adalah pribadi yang rendah hati. Itu sebabnya Ia mengasihi orang yang rendah hati, serta suka memberkati orang yang rendah hati. Sebaliknya, apabila orang menjadi sombong karena berkelimpahan dengan kekayaan jasmani, maka Tuhan akan menahan berkatnya kepada yang bersangkutan.
Yang ketiga adalah hidup dalam takut kepada Tuhan. Artinya menghormati Tuhan dengan menaati firman-Nya. Tuhan akan melimpahi orang yang menghormati Dia tersebut dengan berkat. Selanjutnya adalah hidup dalam kesatuan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-133, Allah berfirman bahwa apabila sesama saudara hidup di dalam kesatuan, maka Ia akan mencurahkan berkat kepada mereka. Artinya, apabila suami dan istri hidup rukun, maka Tuhan akan memberkati rumah tangga tersebut. Yang terakhir adalah hidup mengasihi firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga, dicatat janji Tuhan bagi orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Yaitu apa saja yang dikerjakan oleh yang bersangkutan akan dibuat Tuhan berhasil. Artinya, apabila orang suka membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, maka berkat Tuhan akan menyertai dirinya. Sesudah mempelajari rahasia tentang hidup yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan melihat bagaimana sikap hati yang benar terhadap berkat Tuhan. Setidaknya ada 6 sikap hati yang mesti ada dalam diri orang yang mengalami berkat Tuhan. Sikap hati tersebut adalah, pertama, menyadari bahwa semua berkat adalah pemberian Tuhan. Memang ada kalanya ketika orang mengalami berkat, ia lupa bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Ia anggap bahwa apa yang ia peroleh itu adalah karena kepandaian dan kehebatan dirinya. Akibatnya ia jatuh ke dalam kesombongan. Sebaliknya, bila orang menyadari bahwa semua berkat adalah pemberian Tuhan, maka ia akan hidup dalam kerendahan hati dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebagai akibat, maka Tuhan akan semakin memberkati dirinya. Yang kedua, yaitu tidak kikir terhadap kekayaan. Orang yang kikir adalah orang yang mengutamakan kekayaan lebih dari Tuhan maupun sesama manusia. Dengan kata lain, ia tidak berbeda dengan orang yang memberhalakan harta. Oleh karena itu, Tuhan tidak akan memberkati orang yang kikir. Sedangkan orang yang tidak kikir atau murah hati akan dilimpainya dengan berkat. Yang ketiga ialah tidak tamak terhadap kekayaan. Tamak dan kikir itu berjalan seiring. Akar dari keduanya adalah sama, yaitu memberhalakan harta. Kalau orang kikir enggan memberikan harta yang ada padanya, maka orang yang tamak tidak pernah puas dengan harta yang ada padanya. Sikap tamak terhadap uang ini membuka pintu malapetaka dalam kehidupan manusia. Mengenai hal tersebut, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, diberikan peringatan sebagai berikut. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang itu sendiri tidak jahat. Namun cinta kepada uang atau ketamakan dan kekikiran itulah yang menjadi akar dari kejahatan. Tidak sedikit rumah tangga maupun persaudaraan pecah berantakan karena sikap cinta kepada uang yang muncul dalam bentuk kikir dan tamak tadi. Yang keempat adalah tidak mengandalkan kekayaan sebagai sumber kebahagiaan. Orang yang beranggapan bahwa kekayaan merupakan sumber kebahagiaan adalah sama dengan orang yang memberhalakan kekayaan. Oleh karena itu janganlah beranggapan bahwa kekayaan merupakan sumber kebahagiaan. Yang kelima yaitu belajar mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan. Orang yang hidup mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan tidak akan terjerat oleh hutang karena membeli hal-hal yang bersifat konsumtif. Apabila keuangan kita hanya cukup untuk makan di restoran sebulan sekali, janganlah kita makan di restoran setiap hari. Itulah yang dimaksudkan dengan mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan. Yang keenam, yaitu mengerti maksud Tuhan dalam memberkati umatnya. Tuhan memberkati umatnya agar mereka menikmati kebaikannya. Dan agar mereka menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Termasuk di dalamnya menjadi saluran berkat rohani.
yaitu agar mereka membawa bangsa-bangsa di dunia mengenal Allah yang sejati. Orang yang menikmati berkat Tuhan hanya untuk dirinya sendiri adalah sama seperti orang yang banyak makan namun tidak banyak menggerakkan tubuhnya. Orang itu tubuhnya akan menjadi gemuk dan tidak sehat. Ya, orang yang hidup hanya bagi dirinya sendiri atau egois, kehidupannya tidak akan sehat. Sebaliknya, kalau orang hidup sebagai saluran berkat Tuhan bagi sesama, maka kehidupan yang bersangkutan akan sehat dan berkat Tuhan semakin melimpah bagi dirinya. Mengenai hidup yang tidak egois, namun menjadi berkat bagi sesama dan suka memberi persembahan kepada Tuhan ini, kita patut memperhatikan tentang adanya hukum menabur dan menuai yang diajarkan di dalam Alkitab. Hal tersebut ditulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ke-10. Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10 dikatakan sebagai berikut. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ia, maksudnya Tuhan, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Saudara-saudari, dari ayat-ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menarik 2 pelajaran penting mengenai hukum menabur dan menuai ini. Pelajaran yang pertama yaitu apa yang kita tuai akan sebanding dengan yang kita tabur. Apabila kita menabur sedikit, maka yang kita tuai akan sedikit. Sebaliknya apabila kita menabur banyak, maka kita juga akan menuai banyak. Artinya, apabila kita menabur banyak untuk pekerjaan Tuhan, maka kita akan menuai berkat Tuhan yang banyak. Sebaliknya, apabila kita bersikap pelit kepada Tuhan, janganlah heran apabila berkat yang kita terima juga sedikit. Pelajaran yang kedua yaitu Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Artinya, kalau berkat yang Tuhan berikan kepada kita haruslah dipandang sebagai benih yang Ia sediakan. Seorang petani yang bijak tidak akan menghabiskan hasil panen yang ia peroleh dengan mengolahnya menjadi roti yang ia makan. Sebab bila demikian, ia tidak akan memiliki lagi benih untuk ditabur. Tetapi inilah yang ia lakukan. Sebagian akan ia sisihkan sebagai benih untuk ditabur, dan baru sisanya akan diolahnya menjadi roti untuk dimakan. Demikian juga berkat yang Tuhan berikan. Sebagian haruslah disisihkan untuk menjadi benih yang kita tabur melalui persembahan kepada Tuhan. Baru sisanya lah yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Pola hidup yang seperti ini akan mengakibatkan kita tidak pernah berhenti dalam menuai berkat Tuhan. Tadi saya utarakan bahwa menabur benih yang diutarakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ke-10 artinya memberikan persembahan kepada Tuhan. Mengenai persembahan ini, di dalam Alkitab kita menemukan adanya bermacam-macam persembahan yang Tuhan tetapkan. Hal tersebut antara lain dituliskan di dalam Maleakhi pasal yang ke-3 ayat yang ke-8, yaitu sebagai berikut. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Di sini disebutkan adanya 2 macam persembahan, yaitu yang pertama persepuluhan. Yang dimaksudkan dengan persepuluhan artinya adalah persembahan yang besarnya 1/10 dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Artinya apabila Tuhan memberkati kita sebesar Rp1.000.000 misalkan, maka persepuluhan dari berkat itu adalah sejumlah Rp100.000. Mengenai persepuluhan ini, ada beberapa catatan di dalam Alkitab yang patut kita perhatikan. Yaitu, yang pertama, bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan.
Artinya apabila Tuhan memberkati kita dengan 10 bagian, maka Ia mengizinkan kita untuk menikmati yang 9 bagian. Sedangkan yang 1 bagian lagi, atau 1/10 dari berkat itu adalah milik Tuhan. Catatan yang kedua, karena yang 1/10 itu adalah milik Tuhan, maka itu haruslah dikembalikan kepada Tuhan. Dengan kata lain, apabila seseorang mempersembahkan persepuluhan, sebenarnya ia mengembalikan kepada Tuhan apa yang memang menjadi miliknya. Katakan saja, arloji saya ini ada di rumah Anda. Dan Anda mengetahui bahwa arloji ini adalah milik saya. Apakah yang seharusnya Anda lakukan? Ya, tentu mengembalikan arloji ini kepada saya. Apabila Anda tidak mengembalikan arloji ini kepada saya, namun Anda gunakan bagi diri Anda sendiri, termasuk apakah tindakan Anda tersebut? Di dalam Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-8, hal tersebut disebut sebagai menipu. Sebaliknya, apabila kita mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan, maka tindakan tersebut akan mendatangkan berkat Tuhan. Di dalam Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ke-11, dicatat janji Tuhan bahwa Ia akan mencurahkan berkat bagi mereka yang memberikan persepuluhan. Jadi catatan yang ketiga, persepuluhan akan mendatangkan berkat kepada orang-orang yang mengembalikannya kepada Tuhan. Acap kali orang bertanya, bukankah kitab Maliaki yang memuat ketetapan tentang persepuluhan adalah kitab dalam perjanjian lama? Karena itu, apakah ketetapan mengenai persepuluhan tersebut masih berlaku di zaman kita sekarang yang sudah hidup di zaman perjanjian baru? Memang benar, kitab Maliaki adalah salah satu kitab di dalam perjanjian lama. Namun bukan berarti ketetapan-ketetapan yang di dalam kitab Maliaki, sebagaimana ketetapan-ketetapan di dalam kitab-kitab perjanjian lama lainnya, tidak lagi berlaku di masa sekarang. Sebagai contoh, ketetapan tentang jangan membunuh atau jangan menyembah berhala, semuanya itu tetap berlaku di masa kini. Oleh karena itu, ketetapan mengenai persepuluhan sebagaimana yang disebut dalam kitab Maliaki masih tetap berlaku di masa kini. Ada pula orang yang berkata, di dalam perjanjian baru kita bukan hanya memberi persepuluhan, namun semua yang ada pada diri kita adalah milik Tuhan. Benar dan bagus. Kalau semua yang ada pada diri kita adalah milik Tuhan, maka berarti kita tidak akan berkeberatan untuk mengembalikan 1/10 darinya kepada Tuhan, bukan? Kalau yang 1/10 saja kita merasa berkeberatan untuk mengembalikannya, bagaimana kita dapat berkata bahwa seluruh yang ada pada diri kita adalah milik Tuhan? Mengenai penggunaan dari persepuluhan ini, di dalam Bilangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 disebutkan bahwa itu digunakan untuk mencukupkan kehidupan orang-orang Lewi. Maksudnya, yaitu para hamba Tuhan yang hidup sepenuhnya melayani Tuhan. Di dalam gereja kita, sebagian, bukan keseluruhannya, namun sebagian dari persepuluhan yang dihimpunkan oleh jemaat digunakan untuk mencukupi kehidupan para pelayan yang sepenuh waktunya melayani Tuhan. Para pelayan ini menerima tunjangan keuangan yang jumlahnya tetap setiap bulan. Sedangkan jumlah yang selebihnya dari persepuluhan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai keperluan di dalam gereja. Sebagai contoh, semisalnya jumlah persepuluhan yang dikumpulkan oleh jemaat pada bulan tersebut sebesar 10 juta rupiah. Sebagian dari 10 juta rupiah itu digunakan untuk mencukupi kehidupan para pelayan sepenuh waktu dalam jemaat. Katakan saja itu sebesar 4 juta rupiah per bulan. Maka kelebihannya, yaitu sebesar 6 juta rupiah, dipersembahkan kembali oleh para pelayan gereja itu kepada Tuhan. Dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan di dalam jemaat. Apabila di dalam bulan berikutnya jumlah persepuluhan yang terhimpun adalah sebesar 11 juta. Maka kelebihannya yang sebesar 7 juta digunakan untuk kegiatan pelayanan dalam gereja. Kalau di bulan berikutnya jumlah persepuluhan menjadi 14 juta. Tetap 4 juta disisihkan untuk kebutuhan hidup para pelayan sepenuh waktu.
Dan kelebihannya yang sejumlah 10 juta digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional di dalam gereja. Kembali kepada Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-8 tadi. Di situ disebutkan macam yang kedua dari persembahan, yaitu persembahan khusus. Persembahan ini adalah semua persembahan yang kita berikan kepada Tuhan di luar persepuluhan. Apabila besarnya persepuluhan sudah ditetapkan di dalam Alkitab, yaitu sejumlah 1/10 dari berkat yang Tuhan berikan, maka besarnya persembahan khusus adalah tergantung kepada kerelaan dan dorongan hati dari orang yang memberikannya. Persembahan khusus ini digunakan antara lain untuk membiayai berbagai kebutuhan dan kegiatan pelayanan dalam jemaat, pembangunan rumah ibadah, dan juga untuk membantu orang-orang yang berkekurangan di dalam jemaat. Persembahan khusus ini juga digunakan untuk menolong orang-orang yang menderita karena bencana alam, maupun untuk membantu mereka yang di luar jemaat dan sedang memerlukan uluran tangan kasih kita. Mengenai sikap hati dalam memberi persembahan, di dalam Alkitab disebutkan beberapa sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Sikap-sikap tersebut adalah: yang pertama, persembahan kepada Tuhan haruslah diberikan dengan sikap penuh pengorbanan. Artinya, bukan dengan sikap asal-asalan, memberi secara ala kadarnya, tetapi dengan hati yang berkorban. Hal ini adalah karena ukuran dari kasih adalah besarnya kadar pengorbanan. Seorang ibu yang mengasihi anaknya akan rela berkorban bagi anaknya itu. Demikian juga apabila kita mengasihi Tuhan, maka kita akan bersedia berkorban bagi Dia melalui persembahan yang kita sampaikan kepadanya. Yang kedua, haruslah dengan sikap hati yang rela dan dengan sukacita. Yang ketiga, sebagai padanan dari sikap yang kedua ini, persembahan haruslah disampaikan kepada Tuhan tidak dengan terpaksa dan sedih hati. Kembali kepada contoh yang saya sebutkan tadi. Seorang ibu yang mengasihi anaknya akan rela berkorban bagi anaknya dengan sukacita. Demi untuk membiayai pendidikan anaknya, dengan sukacita ia akan rela berhemat. Ia tidak akan melakukan hal itu dengan terpaksa maupun sedih hati. Demikian juga apabila kita mencintai Tuhan, maka kita akan memberikan persembahan kepadanya dengan rela dan sukacita, bukan dengan terpaksa dan sedih hati. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 ditulis bahwa Allah mengasihi orang yang memberi persembahan dengan sikap hati yang seperti itu. Yang keempat, kita haruslah memberi persembahan dengan sikap rendah hati dan bukan untuk mencari nama. Ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-2 sampai ke-3. Ketika tangan kanan kita memberi sedekah, bahkan tangan kiri kita pun tidak boleh mengetahuinya. Artinya, bila kita memberi persembahan, janganlah kita menyombongkannya kepada orang lain, maupun janganlah hal itu dilakukan agar kita dipuji-puji orang. Sebaliknya, apabila kita memberikan persembahan dengan rendah hati, maka Allah yang melihatnya akan membalas persembahan kita dengan berkat yang berlipat kali ganda. Sama seperti orang yang menabur benih senggenggam, tidak akan menuai hasil yang segenggam, tetapi hasil yang berkali-kali lipat. Saudara-saudari, kita memberi persembahan kepada Tuhan bukan sekedar agar kita diberkati. Memang Tuhan bersedia memberkati umatnya. Dan ia sendiri berjanji bahwa ia akan membalas persembahan umatnya dengan berkat yang berlimpah-limpah. Namun, kita memberi persembahan kepada Tuhan adalah karena kita mengasihi Dia. Tuhan patut kita kasih, sebab Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita dan mengorbankan dirinya bagi kita, manusia yang berdosa. Oleh karena itu adalah sepatutnya kita mengasihi Dia dan mengungkapkan kasih kita tersebut dalam bentuk persembahan kepadanya. Sekarang, waktunya bagi Anda untuk mendiskusikan apa yang telah Anda pelajari dalam buku panduan pemuritan pola hidup dalam kerajaan Allah di dalam kelompok Anda. Saya berharap pelajaran hari ini bukan sekedar menambah pengetahuan Anda, namun menolong Anda
untuk hidup berkelimpahan dengan berkat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Selamat berdiskusi.